Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes. Sobat, jika pada video saya yang sebelumnya ini sudah dibahas tentang penyebab gangguan tidur pada penderita diabetes. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara mengatasi gangguan tidur pada penderita diabetes. Di mana kurang tidur pada penderita diabetes ini akan menyebabkan kadar gula darah jadi meningkat. Ada 10 tips yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Siapa tahu ada salah satu tips ini cocok untuk Anda yang sedang mengalami masalah gangguan tidur akibat diabetes. Apa saja itu? Mari kita bahas satu per satu. Sobat, berikut ini beberapa tips untuk mengatasi masalah gangguan tidur agar penderita diabetes memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Yang pertama, ini kontrol gula darah dengan baik. Jadi, bila Anda kemarin sudah menonton video saya tentang penyebab gangguan tidur pada penderita diabetes, ini bisa diketahui bahwasanya secara umum penyebab gangguan tidur pada penderita diabetes diakibatkan oleh kadar gula darah yang terlalu tinggi atau kadar gula darah yang terlalu rendah. Oleh karena itu, penderita diabetes ini penting mengetahui bagaimana cara mengontrol kadar gula darah dengan benar. Untuk mengetahui detail cara mengontrol kadar gula darah, ini ada baiknya Anda menonton video saya ya, 6 tips menjaga kadar gula darah penderita diabetes tetap normal. Dengan kadar gula darah yang lebih terkontrol, ini diharapkan sebagian besar penyebab masalah gangguan tidur pada penderita diabetes bisa diatasi. Yang nomor 2, ini atasi nyeri kesemutan sampai tuntas. Hal terpenting untuk mengatasi kesemutan pada penderita diabetes adalah mengontrol kadar gula darah. Jadi namun terkadang ya, walaupun kadar gula darah ini sudah normal, ini keluhan biasanya tidak langsung hilang. Dibutuhkan kesabaran, butuh waktu yang agak lama sampai keluhan kesemutan ini bisa benar-benar hilang. Nah, bila Anda ingin tahu detailnya bagaimana cara untuk mengatasi kesemutan pada penderita diabetes, ini sebaiknya Anda tonton video saya, yaitu judulnya Cara Mengatasi Kesemutan dan Kram pada Penderita Diabetes. Yang nomor 3, ini pahami fakta dan mitos seputar diabetes. Jadi dengan pemahaman yang benar tentang penyakit diabetes, Anda akan terhindar dari terkena kecemasan berlebih yang akan mengganggu tidur Anda. Anda perlu tahu mana informasi yang sifatnya ini fakta dan mana yang mitos, sehingga tidak salah menyikapi penyakit diabetes yang sedang dialami, agar kualitas hidup Anda ini tetap baik, berjalan dengan normal seperti sebelum Anda terkena diabetes, terhindar dari depresi, dan diharapkan Anda bisa istirahat dengan tenang di malam hari. Yang nomor 4, makan terakhir sebaiknya 3 jam sebelum tidur. Jadi berangkat tidur dalam keadaan perut masih penuh akan membuat Anda susah tertidur. Di mana dalam keadaan perut penuh ini akan terasa tidak nyaman bila digunakan untuk berbaring. Dan biasanya ini Anda akan baru tertidur ketika perut Anda mulai kosong. Dan selain itu, ketika kadar gula darah Anda ini jadi meningkat karena jam makan malam yang terlalu malam, juga akan menyebabkan Anda mengalami gangguan tidur. Yang nomor 4, ini tidur siang cukup 30 menit saja. Jadi hindari tidur siang yang terlalu panjang karena hal ini akan mengakibatkan saat malam hari jadi susah tidur. Kemudian siang harinya juga akan menjadi kurang gerak. Nah, akibatnya kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik. Jadi usahakan pada siang hari ini digunakan untuk aktif bergerak, di mana hal ini akan membantu Anda untuk mengontrol kadar gula darah dan tentunya akan membuat Anda jadi lebih mudah tidur saat di malam hari. Yang nomor 6, ini hindari mengkonsumsi makanan atau minuman berkafein setelah siang hari. Jadi maksudnya begini, andai kata Anda ingin makan atau minum minuman yang mengandung kafein, ini sebaiknya dilakukan di pagi hari.
Jadi setelah siang sampai malam hari, hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Karena kafein dalam makanan atau minuman ini akan menstimulasi otak Anda untuk selalu terjaga. Hal ini tentunya kurang baik bila dikonsumsi oleh Anda yang mengalami gangguan tidur. Nomor 7, konsumsi yogurt tanpa pemanis atau susu kefir 2 jam sebelum tidur. Jadi, asam aminotriptopan dalam yogurt atau susu kefir bermanfaat untuk meningkatkan kadar serotonin dan melatonin di dalam tubuh. Di mana serotonin akan membuat pikiran menjadi lebih rileks dan tenang, sedangkan melatonin ini akan membuat tidur Anda menjadi lebih nyenyak. Selain itu, yogurt atau susu kefir akan mencegah Anda mengalami kelaparan di tengah malam yang akan membuat Anda jadi sering terbangun. Yang nomor 8, pastikan BAB Anda lancar setiap hari. Jadi BAB yang tidak lancar seringkali menyebabkan gangguan pencernaan yang ditandai nyeri perut, ya, kembung, mual, yang mana keluhan-keluhan ini akan benar-benar mengganggu tidur Anda. Nyeri pada saluran cerna juga menyebabkan mood Anda ini akan menjadi buruk. Jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tentunya akan mempengaruhi kualitas ketenangan jiwa Anda. Dan ini tentu saja akan menurunkan kualitas tidur di malam hari. Jadi sebaiknya Anda harus tetap rutin ya, makan sayur, buah, minum yogurt atau susu kefir agar BAB Anda lancar dan terhindar dari masalah pencernaan. Nomor 9, rutin kontrol ke dokter. Jadi rutin kontrol ke dokter ini bermanfaat untuk merencanakan program mengontrol kadar gula darah. Selain itu, hal ini juga penting Anda lakukan terutama bila Anda sudah mengalami komplikasi seperti stroke, jantung koroner, gagal ginjal, luka diabetes, dan lain-lain. Di mana dokter bisa memberikan terapi terhadap penyakit-penyakit tersebut agar tidak menimbulkan keluhan-keluhan yang dapat mengganggu hari-hari yang Anda jalani, terutama mengganggu tidur Anda di malam hari. Nomor 10, perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah Anda. Nah, ibadah ini akan membuat hati terasa tenang, sedangkan perbuatan dosa ini akan membuat jiwa jadi gelisah. Nah, hati yang tenang ini akan membuat tidur jadi lebih mudah di malam hari. Nah, jadi diharapkan bagi Anda yang mengalami gangguan tidur ya, ataupun Anda yang masih sehat, ini sebaiknya perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah Anda. Karena apa? Karena semua yang ada di muka bumi ini semuanya itu terjadi atas izin Allah ya. Tuhan semesta alam. Ya, jadi dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah, insya Allah ini akan membuat sakit kita menjadi lebih ringan, tidur jadi lebih nyenyak, dan bukan tidak mungkin atas izin Allah sakit kita ini jadi sembuh. Nah, sobat, itu tadi adalah 10 tips untuk mengatasi gangguan tidur pada penderita diabetes. Semoga bermanfaat. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.